Terlebih Twitternya ini. Kalau Facebooknya Mas. Wah. Yes. Settle Ngopi. Yuk Kas yuk. Yo. Halo semuanya. Halo. Kembali lagi ke channel Ivan Pianis. Karena gak usah mengkudeta channelku. Ayo channel Bayuga. Hari ini kita mau unboxing. Unboxing apa itu? Unboxing dari keborosannya Ivan dan Putri. Jadi beberapa hari yang lalu si Ivan dan Putri beberapa hal yang membengi membengi atau tadi malam. Wah. Enggak lagi suwe gue. Ono wedang ra. Oke. Jadi Sana itu udah nggak enak kali ada besarnya. Mungkin sih. ya kita habis beli Ivan dan Putri itu habis belanja alat-alat untuk recording. Sugih ya aku. Wong sugih kena AC pilek kowe iki. Habis beli alat-alat. Ini. Alat apa? Ini. Settle. Jadi apa ini kita akan buka bareng-bareng. Kita buka bareng-bareng. Adem sariku sing kene. Jadi buat temen-temen yang penasaran, ini tuh adalah seperangkat alat studio musik untuk rekaman gitu. Jadi di video kali ini kita mau unboxing sekaligus mungkin bisa jadi referensi ya, Bay. Jadi referensi buat temen-temen yang mungkin mau memulai atau belajar untuk rekaman atau konten atau apapun itu, alatnya apa aja sih gitu, terus budgetnya berapa. Sing pertama Ivan pakai soundcard apa? Soundcardnya kemarin aku dapat Kurzweil. Kurzweil yang 2 channel. Itu karena konsepku ini studio yang baru itu buat studio cover gitu. Jadi soundcardnya yang 2 channel aja cukup. Ya, jadi Ivan berarti buka studio baru di nanti. Masih rahasia. Intinya Ivan Studio akan bercabang. Unboxing leso, ngeboxing cutter ready. Iki wis bertabung. Aku ngeletek buri. Aduh. Oke, ini tampaknya. Nah, ini soundcardnya. Tuh Mas. Bang. Soundcard Kurzweil. Nah, kenapa aku pilih Kurzweil itu dia harganya itu lumayan terjangkau dibandingkan sekarang. Tadinya aku pakai Focusrite, Bay. Focusrite. Tapi sekarang harganya udah melambung tinggi dan dulu harga segini nih, harga yang ini sekitar 2 jutaan kemarin. 2 jutaan itu udah dapat Focusrite. Sekarang Focusrite enggak dapat. Tapi sekarang channelmu yang berapa? 16 channel tuh. Pakai Behringer. 16 channel aku pakai Behringer. Ini sekarang pakai Kurzweil. Ini kemarin waktu dicoba karakternya ya enak sih. Enak ya. Sama Focusrite bagus mana? Kalau sama Focusrite ini tuh sebenarnya sekelas walaupun di bawahnya. Tapi kan itu masalah karakter yo. Masalah karakter sebenarnya. Dari preampnya Focusrite jujur aku seneng sih gitu. Terus ini di bagian monitornya enak banget nih, bisa mau di offin, mau milih stereo, mono atau mono. Fiturnya lengkap, lumayan lengkap. Jadi persis kayak Focusrite fiturnya. Gitu. Oke, begini master, terus input 1, input 2. Ya. Berarti ini kalau pakai instrumen ini buat apa namanya? Awan, gimana jenenge man? Phantom ya. Phantom power ya. Jadi Kurzweil serinya unit 2. Berapa harganya? 2.100.000. Biasanya dia jual 4 juta. Nek neng
Kalimantan lah. Enggak tahu juga. Oke, lanjut. Lanjut dulu nanti kita ini. Wah, apik banget Crossbell iki kayak laki gitu, laki, Bro. Laki. Wis. Lanjut terus Ivan sekarang pakai mic-nya apa? Mic-nya kemarin aku Ini ya. dapat Actron. Murah ini. Murah ini sih. Kemarin miku tuh yang di studio ini juga Actron, tapi beda seri. Beda seri, yang di sini lebih mahal. Yang di sini lebih mahal. Dan karena ini budgetnya itu sebenarnya kita press. Ya ada sedotan ya. Emang sorry kalau terganggu ada cewek biasa. Cewek emang ya kayak gitulah. Ya ganggu lah. Kok bombe dul? Oke, ini Ultron nih. Sebenarnya dulu waktu itu aku mau cari ini tapi nggak dapet, terus aku sekarang pakai Z1 Samsung yang legendaris. Sebenarnya aku cari itu, tapi kemarin itu di toko sedang kosong dan aku udah nggak sabar, pokoknya pengen wis lah kayak nang tuku wae. Kalau perbandingannya sama yang kamu mau beli, Ya lagi-lagi karakter. Iya karakter. Kalau dari harga sama. Samsung ya. Samsung C01 Z1 itu harganya 950. 950. Nah ini 850 ya sekitar segitu 800-an. Iya sih. Tapi biar lagi karakter mungkin ini lebih enteng ya. Ultron lebih enteng kalau Samsung itu lebih kayak berat gitu loh. Ya. Berat. Selera sih. Selera. Terus kalau ngomongin harganya sama sebenarnya tetap murah ini sih. Oh iya. Karena dia dibonus ini tau masih kebuang. Oh iya, kalau yang Samsung itu cuman dapat mic-nya aja. Kalau ini udah dapat softmount-nya, dapat ini yang filternya, busanya. Terus sebenarnya itu dapat kabelnya. Tapi ketinggalan di toko. Jadi mau kira satu turu deh gara-gara ketinggalan. Ini unitnya sih kecil banget ya. Kecil banget. Imut. Tapi kalau untuk cover api. Ya. tebak warnanya. Tebak warnanya. Ya, betul. Padahal sing jambu. Wah. Settle. Ini unitnya. Mungil banget. Tapi api lucu ya. Ya kalau dibandingkan sama miku yang pertama yang Actron juga itu lebih gede, jauh gede. Lebih gemuk seginian diameternya. Kemarin aku juga baru beli Actron tapi lupa mereknya apa. Ini cilik banget sih memang. Ininya aja beda apa lubang ini sama si Actron yang dulu tuh lebih besar. Ini lebih kecil ya? Lebih kecil. Oke. Seukuran mic BM 800. Kelebihannya apa? Kelebihannya, nah ini kelebihannya ini kan polos nih gini nih. Tapi kalau kita buka di dalamnya itu, nih kita delok yo. Ini daron apa? Nah kalau kita buka, ini tuh di dalamnya, nah ini ada tombolnya. Fokus toh. Nah tombol ini tuh buat lokat. Jadi sudah ada fitur lokatnya yang dimana itu sangat berguna saat tag vokal. Biar tidak noise dan bocor kemana-mana gitu. Jadi ini tak rekomendasikan banget sih, murah dan ya karakternya lumayan, tapi jangan dibandingkan dengan yang lain yang harganya 2 jutaan gitu. Nah gitu di kelasnya di mic di bawah 1 juta. Ini rekomendasi. Ya selain Mauno ini bisa lah buat. Nah, rekomendasi yang kedua kalau bisa teman-teman dapat yaitu tadi Samsung C01 atau C03. Wes aku jatuh cinta sih sama Samsung. Suaranya enggak sono pakai luweh lah. Oke, ayo terus bungkus. Lanjut sekarang headphone. Men. Headphone nih. Headphone-nya kita beli 2. Karena buat monitoring waktu tag vokal. Kalau headphone itu sebenarnya aku carinya yang murah yang biasa. Nah, ini biasa sih aku tahu. Ini biasa banget. Ini tuh cuman 300-an ini. 300-an. Karena ini tapi ada perlu digarisbawahi ya.
Headphone yang aku gunakan itu kenapa yang murah dan biasa aja, karena aku tidak mixing pakai headphone. Ya. Aku mixingnya pakai speaker. Karena Jadi sudah percaya. jadi ini tidak perlu yang detail, tidak perlu yang bagus. Yang penting ketika rekaman bisa buat monitoring si vokalis maupun kita sebagai engineer-nya gitu. Berarti kalau yang mixingnya pakai headphone. Nah, kalau yang mixingnya pakai headphone ini tidak tak rekomendasikan. Mending tambah budget sedikit, harga 500-an ke atas itu sudah aman. Di bawah 1 juta. ya? AKG K52 K52 atau di atasnya K92. Nah, itu aku dulu pakai itu buat mixing. Nah, itu lebih rekomend daripada ini. Ini kalau ini rekomendasinya karena dia build kualitinya bagus nih. Nah, terus sangar nih, tuh loh. awet nih. Sangar. Terus Oh, dipakai iya. juga enak Tapi sih. emang suaranya juga bagus kok, maksudnya enggak jelek gitu. Ya emang bagus, Iya, pasti kalau 300-an ya udah iya. bagus. Tapi kan kalau udah buat mixing kan yang cari detail. Nah, kalau Detailnya kan mixing kurang. memang kurang. Terus ini busanya itu enak di kuping. Awet. Awet. Ewat. Terus ini juga bagus Nah, nih. ini yang terpenting, guys. Ini terpenting nih. Ini Kabelnya panjang banget. Ini mulur-mulur nih lho. Nah, ini Panjang banget, ditarik, guys. Wes tekan bogi, guys. Sampai sana. Jadi dia ketika disimpan ya cuman segini nih pendek. Yes. Tapi ketika ditarik dia bisa Nggak panjang. ribet. Jadi tidak mual-mual. Headband ya itu. Nah, ini nyaman banget sih. Yes. Bahkan aku bisa bilang kalau untuk pemakaian jangka panjang Ini malah bisa dipakai, rekomendasi. itu lebih nyaman ini aku daripada AKG-nya. Betul. Karena AKG itu busanya tipis. Yes. Ininya tuh tipis, jadi di kuping tuh cepet. Udah Mas, nggak usah jelek-jelekin lagi Mas. Saya pakai di rumah biasanya. Saya juga pakai, saya juga pakai, tapi bener. Kalau buat aku itu lebih pas di kepala aku yang kecil. Nah, Iya. untuk Putri yang sering take vokal biasanya kan pakai AKG. Yes. AKG itu nggak bisa di setel ininya, teman-teman. Ya dia pakai Nah, karet. dia pakai karet. Jadi tidak bisa menyesuaikan kepala Kepala yang kecil. kecil. Tapi kalau mau belain AKG, kalau teman-teman ada budget lebih, Nah. kalau buat mixing lu nyaman Tetap AKG, AKG. Mang, karena Tetap buat AKG. pemakaian lama enak AKG Iya. sama ini. Nyaman tau nih AKG ini kan ya kecil emang untuk Dan kecil. detailnya itu tadi. Detail. Jadi kalau AKG ini koyo apa namanya Beda bassnya apa? fungsi. Nah, beda fungsi. Iya, beda fungsi. Betul, ini kalau ini buat dengerin, Ah, buat ini podcastan, memang- Nah. buat dengerin musik, jos. Memang cuman buat monitoring aja. Monitoring suara Kalau jos. mixing jangan. Nanti ini pakai recording tag Recording tag RT HP 100. Mantap. Keren sih ini. keren sih, tapi juga untuk buat teman-teman kalau nggak mau cuma recording terus cuma mau dengerin musik juga ini budget seru banget nih, duit pengen rumah buat gaming Oh, juga. gue gaming mantap banget. Gaming mantap banget. Langsung. Awalnya pakai itu man. Oh, Tapi kalau pakai gaming kalian harus tambah mic karena ini nggak ada mic-nya. Gak apa-apa kita. dijamin langsung mitik. Main opo gue berarti. Lanjut. Langsung aja kita ke ini pendil-pendilan yo. Ya ini. Nggak apa lah, diambil dulu sebelum Ya. ke sound. Ini apa senengnya buat nambah ini ya? Headphone amplifier. Headphone amplifier. Fungsinya Jadi Ini guys, sekarang kalau lihat tuh fungsinya Nah. harus ambil sound card-nya. ya gitu. Si sound card itu hanya Headphone-nya memiliki colokan headphone Yes, satu, guys. satu headphone. Nah, sedangkan ketika kita rekaman gitu kan headphone-nya dua, Yes. vokal satu dan kita sebagai engineer-nya satu. Nah, kita perlu barang tambahan amplifier. Jadi ini nanti si Masuk. headphone-nya Dimasuk headphone dimasukkan guys. headphone. Set nih masuk di headphone, Nah, situ masuk terus di yang input. satu masuk di inputnya sini. jadi kalau mau tag berempat gitu bisa langsung. Bisa. Bisa. Nah, ini punya output 4 headphone. Jadi nanti headphone-nya nah Masuk. ini headphone-nya masuk ke sini. Nah, ini Kalau yang selama ini masuk. kita gunain itu gimana? Satu. Kan sound card yang itu Ada udah dua. dua. Oh. Udah dua output. Nah, Sekarang lagi ini zamannya pakai ini guys. Kalau kalian mau Ini. podcastan juga Bisa kalau 4 pod- headphone. Kalau kalian nggak mau pakai apa namanya mixer karena Mixer. suara mixer kan kualitasnya noise kadang-kadang ya. Terus Ah. pingin pakai sound card ini recommended banget. Terus kecil banget ini. betul, tapi lumayan mahal sih. Harganya 450 lebih mahal ini daripada headphone-nya. 450 kayaknya harganya sekitar itu. Tapi ya memang berguna banget. Terus ada ini kalau kalian kok nggak ada suara nih, mungkin karena powernya belum nyala. Ini buat powernya. Ya pakai adapter, pakai cas Cas HP. HP. Gitu.
Oke, ini simpel sih, tinggal gitu-gitu. Dan ini volumenya sendiri-sendiri ya, per headphone sendiri. Jadi nggak jadi satu semua headphone. Betul. Terus ini sebenarnya kalau kalian low budget itu tuh di counter-counter HP itu ada. Sebenarnya ada yang harga-harga 50-an gitu. Tapi ya memang kualitasnya ya harus. Dan biasanya hati-hati. Biasanya itu kayak gini kendalanya adalah di bagian volumenya. Kalau yang harga murahan itu biasanya misal volume headphone 1 tak gedein. Nah, yang headphone 2 itu biasanya mengecil. Kalah. Gitu loh. Ya, sebaliknya gitu. Misal 4 headphone nyala semua, terus volumenya keras semua. Pasti ada headphone yang kalah. Gitu. Itu berlaku di situ di alat itu. Enggak, yang harganya itu tadi yang harganya low budget. Kan ada juga yang apa yang kayak colokan bentuk ini dokter itu juga fungsinya buat kayak gitu. Oh, yang splitter HP itu. Oh, beda itu. Beda itu buat HP loh. Itu buat HP rekam, kadang-kadang itu ada mic sama headphone. Oke. Ini terus ini pop filternya. Pop filter biasa sih. Pop filter biasa buat mic. Namanya? Hah? Itunya brandnya. Brandnya pakai recording tech lagi. Ini tadi mereknya Actron. Aku belum melihat merek lain yo. Aku juga sih. Aku baru tahu Altron sih, nggak tahu nih. Kalian bisa tulis di komen sih kalau ada rekomendasi untuk merek lain. Mungkin lebih murah gitu lebih ya. murah ya. Gitu guys, karena aku baru tahu nih Altron. Aku browsing juga keluarnya Altron semua. Kemarin juga kita nggak ditawarin yang lain ya. Dan Actron itu sebenarnya udah mengeluarkan 2 seri. Ini seri yang terbaru. Yang sebelumnya itu nggak pakai adaptor. Jadi kurang stabil. Via USB bisa, plus dia ada baterainya di dalam. Sebenarnya lebih enak yang mana? Sebenarnya kalau praktisnya lebih enak yang seri pertama karena dia tanpa daya bisa. Tapi cari aman untuk kestabilannya karena dia pakai listrik sendiri ya dia pasti ini gitu. Terus ini biasa ya gunanya. Tahu toh guys. Ini buat di mic biar tidak. Ini dibukanya ngapa toh? Roleh po? Buka Mas, mau unboxing kok. Padahal ya sakjane aku rada anu. Wah. Ini guys, ini bisa kalian dapatkan mungkin sekitar 80 ribuan ya, harganya. Larang guys kok ngomong padahal. Yang itu kalau di ini ya, kalau kemana aku lihat 199-an. Oh, 100.000 lah. 100.000. Tapi ada yang 50-30 ribuan. Banyak guys. Ya kalau populer tuh banyak banget ono sing 20 ribuan juga. 10.000 ya ono. Kalau 20 ribuan buat apa nggo recording sekali nggo nyanyi baru ki mambu kan gini. Gon aku wis tau Mas, kene bolong. Wah. Kuwi hati-hati. Bolong jadi hati-hati. Karena gini guys, ini itu sangat tipis dan riskan. Sebenarnya nggak boleh dipegang itu. Ini sebenarnya nggak boleh dipegang dan ini tuh kalau dipegang nih guys. Kalau berlubang sedikit aja sudah tidak berfungsi dengan maksimal gitu. Jadi harus hati-hati ya. Kalau yuk 100.000 sih sakjane tapi itu mempengaruhi banget bulan dulu. Gitu. Ya, terus lain ini biasa ini untuk kabel output, kabelan ya biasa ya. Ini nantilah kita pas ini sound apa pas speaker. Yang terakhir di kardus ini Mas, Bayu. Nah, kosong. Bim. Oke Mas. Aku mau bingung Mas buka iki tanggung. Oh ya ini perlu nih. Dipencet nang kene iki lho. Ki, dipencet terus buka Mas. Buka. Iya. Mau ngene ya. Mau ngene iki terus dibuka. Meh tugel ya. Betul ini. Seto. Dibuka dulu dong, dilatin. Gelasmu ndi, Pak? Kaget aku tuh. Adem sari. Iki apa namanya? Vocal boot ini bisa buat mandiri. Banyak orang yang kalau kreatif gitu bikin, tapi karena Ivan Pemaklas sebenarnya aku udah punya yang bikinan. Tapi karena ya wis lah. Ya wis coba yang kayak gini juga gitu ya. Sebenarnya ini oke banget ini di Shopee. Mungkin kalau di Shopee itu harganya bisa 500 sampai 600, 700. Ini apa sih mereknya? Altron juga. Kemarin aku survei itu ada yang 500, ada yang 500-an. Sama, itu sepaket sama ini guys fungsinya. Dan harganya juga macam-macam kayak itu ya. Ya, buat ini toh. Satu set sama mikrofon. Kan kalau nge-mixing itu kalau bisa original mungkin ya Mas suaranya. Suaranya sejernih mungkin tanpa ada pantulan-pantul. Biasanya kalau ruangan kalian tuh nggak di treatment, itu kan suara mantul ke tembok nih. Nah, ini si
vokal booth ini tuh berfungsi untuk menangkap suara ketika take vokal biar tidak memantul. Urut dibiak kayak Mas. Yes, kalau recording, kalau mixing ki kalau banyak bagus enak mixingnya. Jadi nanti vokal yang kalian take itu Polis berapa Mas? Semono kuwi Mas. Ini ra kanggo Mas. Boleh bareng Mas. Nah, membentuk setengah lingkaran itu idealnya. Terus mic-nya tadi mana? Mic-nya dipasang Mic-nya di sini. Tadi masuk ke Mas. Mic-nya Mas. Kita praktekkan sedikit ya. Ini untuk sokmonnya pasang. Ada nggak sih sokmon yang jelek? Ada banyak. Dan hati-hati teman-teman. Sokmon itu berpengaruh sama kualitas take-nya juga. Karena sokmon yang bagus itu dia tidak menerima getaran dari lantai, dari apapun gitu loh. Kalau teman-teman biasanya take vokal, terus ada langkah kaki. Nah, sokmon ini berfungsi untuk meredam itu. Kalau sokmonnya jelek, biasanya tetap ke itu. Kita buka aja, kita buka. Kalau sokmon harga 200-an guys. Nah, yang kayak gitu, dia tuh ininya apa namanya? Ini kan ada karet tali nih. Nah, karet tali ini ki kendur banget suka lepas. Nah, itu nek kayak tadi kata Ivan, yang suara apa bahkan kesenggol apa nih? Ini tuh bisa bahkan lebih ekstrim. Ini kan dipasang gini ya. Bisa jatuh mic-nya. Enggak, kalau sokmon yang bagus, teman-teman tepuk-tepuk di sini, itu enggak akan masuk ke mic atau ke rekam itu enggak akan duk-duk-duk gitu. Ini. yes. Tapi kalau sing murahan, mbok tutuk ning kene wis muni. Ya ini tapi nggak mahal-mahal banget ya. Kalau karena ini sepakat. kayak Samsung tadi kan beda ya, apa nggak dapet sokmonnya tadi? Kalau Samsung itu ada sokmonnya bawah. Di bawah. Bawah. Jadi mic-nya itu ditancep ke Ya gitulah pokoknya nanti ada segini lah gambar lah. Nah. Terus kalau Samsung ini kamu beli sokmonnya sendiri, sokmonnya ini luwih larang bahkan sama harganya sama Samsungnya karena 900-an sokmon itu. Dan cuma itu masuk itu sokmonnya 900-an itu gila. Karena fungsinya ya itu sebenarnya. Berarti kalau sokmon tuh aktor sama aktor maksudnya sepasang gitu nggak bisa. Bisa. Yang 200-an itu dia bisa universal. Tapi yo elektronik ini toh. Terus dimasukin Samsung kan ya kegedean Samsung. Oh iya. Ya terus ini gini. Ya terserah lah guys, Anda bisa menyesuaikan. Ini sebenarnya bisa dipasang di standnya. Ya di standnya. Bukan di sini juga, kan ada stand bawah nanti. Nah ini tadi harga segitu belum dapat stand. Belum dapat standnya larang guys. Tapi aku punya stand sih kayaknya bisa dipakai. Peh. Gitu ya. Jadi untuk mikrofon sendiri sebenarnya kalau di total itu mic-nya 800, vokal booth-nya 700, ininya 100. Ya 1 juta sampai 2 juta untuk mikrofon set. Wah ya ampun, Set. Gitu ya teman-teman. R1 bukan R0. Jadi sebelum masuk ke item terakhir yang paling besar, nah dari perintilan-perintilan ini tadi sebenarnya itu adalah opsi-opsi termurah. Bukan termurah sih. Ini terjangkau. Kalau ini termurah sebenarnya masih ada yang lebih murah. Masih banyak murah, tapi dari pengalaman kita kalau ada orang bilang enggak apa kalian beli aja yang murah-murah dulu untuk memulai. Itu pro dan kontra sih. Dulu aku mengawalinya kayak gitu, tuku yang murah-murah. Nah, tapi merasakan kualitasnya juga. Akhirnya cuma tak buang, jujur ya. Cuma tak buang akhirnya karena apa tuh iki gitu karena kita punya idealis punya ini kan harapan untuk lebih bagus terus sumpah lah kalau kalian pakai yang murah banget yang kayak ya sorry nih harga 200-an atau apa itu ya mungkin kalian mampunya segitu tapi lebih baik nabung dulu. Awalnya murah tapi kesananya banyak karena nanti tetap ingin yang lebih bagus paling nggak gini nek menurutku ya kalau kalian belinya itu terlalu parah upgrade-nya itu nanti juga terlalu banyak gitu loh jatuhnya lebih mahal ya Bay. Yes. Tapi kalau kalian ya minimal standar lah tadi kalau mic di bawah 1 juta itu masih aman terus sound card itu ya yang minimal yang harga 2 jutaan itu udah aman. Tapi kalau teman-teman nanti memulainya rapopo sound cardnya harga 900-an. Nah, itu nanti udah kualitas di awal. Kok 900 lah, Bro?
900 masih oke lah. Oh, yo. Masih oke lah. Ada sound card Sing 700-an. malah DS-mu kemarin. nah itu mixer ngono. Lah kuwi iki masih lumayan. Masih lumayan ya. Lah nek medun lagi kalian pakai contohnya sorry nih buat teman-teman yang pakai gak enak ya ngomong soalnya sudah tapi umat. banyak tuh. Sudah Banyak yang umat. pakai. Supaya Ya, pakai. itu adalah Ya. Ya sorry banget nih tapi ya enggak apa tapi ini Ya udah itu. edukasi. Edukasi. Jujur aja, soundcard V8 V8 itu aku sempat beli cuman 150.000. Itu cuman tak unboxing tok, tak coba ya penasaran sih. Cuman penasaran aja, tak beli online terus tak pakai. Ya wis. Yes, akhirnya tempatku yang Sudah V8 plus aku beli 8 plus. Ah. Sumpah kuwi cai bener-bener tak uculi remuk bener karena ki piye sih sound card ki ben penak tak Nah. terus sana tak buang karena rusak dan Ya waktu itu sesuai balik lagi sesuai Ya, kebutuhan. sesuai Misalnya dia kebutuhan. kebutuhannya apa podcast cukup nggak sih kalau itu? enggak cukup Tetap sama nggak sekali enggak cukup. Enggak cukup. Cukupnya gini. Minimal teman-teman itu di harga 1 jutaan udah aman. Gini ya teman-teman yang pakai V8 enggak ya oke lah yo tapi Nabung dikit ke 500 gitu kali ya. kalian nggak udah pakai V8 tontonlah youtuber yang bisa mengatasi itu kayak contohnya Oh, iya, youtuber iya. yang bisa mixing kan capek mixingnya itu yang kita juga Iya. males ya bukan nggak bisa males Males. mixing harus aduh ya roket iki ya bagian ini bagian ini. Oh jadi awalnya bisa V8 tapi nanti proses selanjutnya jadi lebih Iya. sulit gitu. Yes. Kalau cuman buat ngerekam ya bisa gitu loh. Buat Berarti take gini, itu bisa. kalau temen-temennya suka mixing, emang suka tantangan gitu, nggak apa-apa pakai boleh tuh pakai gitu ya. V8 itu. Ya, iya sih. Extreme mixingnya ngeri yo. Soalnya juga V8 kan dia nggak original hasilnya maksudnya kan ada pengaturan untuk eco Iya, dan ada lain-lain. efek-efeknya. Itu ya tepuk tangan. Iya, Ya. betul. Yes Ya, Yang kita sekarang bayangkan teman-teman dalam satu kotak mesin Harga 200.000. fiturnya udah ada efek, udah ada apa fitur-fitur eco dan lain sebagainya, semua dijadiin satu. Ya itu pasti kan semua kan dikelonglongi press, kurangi minimalisir. wes lah gitu guys pokoknya kalau punya budget yang lebih menurutku gini nek kalian nggak bisa beli soundcardnya mahal kalian mending tuku second Nah, mending second berkualitas. Iya, second yang masih berkualitas, masih bagus gitu. ya contohnya kayak toko Behringer yang satu channel Nah. mungkin yang second kan bisa harga 800-an Betul. nah mending tuku kuwi Bahkan yang kamu beli kemarin 2 channel loh. Cuma 1.3. 1 juta loh, 1.3. 1.3 itu second karena aku mikirnya daripada aku beli baru dengan harga 1.3 mending aku tuh second dengan 1.3 karena Nah, second Udah 1.3. bagus ya. Yes. kalau baru 1.3 kan berarti di bawahnya. Yoi. Yang penting dari tokonya atau personnya mau garansi paling nggak Nah, seminggu. jaminan barangnya masih bagus. Itu ya sekali lagi ini Pilihannya banyak lagi sih. referensi buat teman-teman. aja. Yes, betul. Lanjut Lanjut. lagi. Gila ini gila. Item Gila, men. terakhir yang menjadi Gak kelihatan Pak, mohon maaf Oh, iya. bukannya. yang menjadi andalan kupingku dalam hal produksi musik. Oh man. Kalau tadi headphone-nya Nah, ini satu guys. Kan keyboard tangan guys sih. Kanan kiri. nggak kelihatan, nggak kelihatan. Ini adalah monitor speaker recording tech Atau kalian bisa sebutnya kayak speaker flat. speaker flat. Walaupun Misalnya tidak mau ada ngomong, speaker ya, yang tidak flat. ada speaker yang flat. Tapi Kita ya, langsung ya. buka aja, ini bener-bener gris. Yes mas. Buka. Mas ini yang apa sing ono mesin ini mana? Semua mas. Hah? Ini powernya 2. Powernya 2? Iya. Itu yang bikin mahal. Itu yang bikin mahal. Keren guys. Jadi ini powernya 2. Kalau yang tak pakai di rumah tuh Kurzweil harga Powernya barunya sekitar 18. Powernya 1. Perbandingannya ya, kemarin ini berapa inch mah? 5 inch. Terus kemarin DS DS yang 8 ya? 8 inch. harganya sama. Harganya sama. Ya, Tapi kalau DS memang satu power. Jadi Nah, itu. cuman di satu speaker, terus yang satunya itu cuma speaker pasif. Kalau ini aktif semua. Oke mas, ini mas katernya Langsung, Mas. elek banget katernya. Ngene no Mas. Aku pengen ini sih ngopo Oh ya siap, mulai. Salah mas ini, bener gue mas. Lah. Mas setor. Pakai cipu. Lagi baik. Oke iki ada lah. Bayu nggak Oke. kelihatan loh. Ini Mm-mm. Dan berdiri.
Lah angel nek ra ngadeg, ngusik ngadeg sih. Buka sih. Oh. Iki jenenge kata. Mas, kok ini kualik Mas. Aku Mas, pasal kok tanganku Ora sih, ketutup. Mas. 20 menit lagi. Loro Mas, elek Mas kuwi. Mas jebol tanganku gedean Mas. Lagi wotengen jebole kuwi. Wis kuwi. Iki Mas sing ngurung. Aku motong styrofoam pakai kayak gitu loh, Bay. Aduh, ki wotengen opo aduh. Ya, seperti biasa ada kitab-kitab Suci. styrofoam. Oke. Boleh duduk aja Iki nggak guang sih? nih Mas. Iya. Iki Mas. Berarti yo ora kan langsung ditempaki kene Mas. Iya. Ini majuin aja mejanya itu. Nanti baru bisa di belakang. Abot banget bro ya power kabeh yo. Power kabeh Mas. Bareng-bareng ki wotengen meng. Aku milih ini itu karena itu guys. Powernya 2. Kalau misal yang DS kemarin itu powernya 2, mungkin aku akan lebih milih itu karena harganya lebih murah, cuma 1.800.000. Apa sih keunggulannya power 1 sama power 2? Maksudnya Sebenarnya kemareman sih. Ya yang namanya satu power dibagi 2 speaker ya pasti beda. Tapi kalau satu speaker punya power sendiri-sendiri kan gak beda. Lagi itu ya masih ngetok ya Mas. Abot jalan Mas. Men. Ini sebenarnya kecil banget ya. Ya ampun lucu banget. Banget karena aku pakai yang 6 inch. Ini RT5, yang aku pakai RT6. Tapi 1 RW guys. Yang RT6 tuh gede banget. Maksudnya jauh dari ini gitu loh. Jadi ini pokoknya beli. yang RT6 tuh segede banget. Jadi kalau kalian beli sound kayak gini, RT6 tuh sekerdusnya ini. Oh, bener, sekerdusnya ini. kalau beli sound kayak gini guys, kalian tuh beli kabel gratis sound. Ya betul. Jadi kita tuh sebenarnya beli kabelnya ini. Kabelnya guys. Kabelnya biasa ya. Beli kabel gratis. Ini loh. Ini kita beli ini toh. Colokan Ini yang kita beli tuh ini terus gratis ini. Oh, Karena nggak dijual terpisah. Gimana sih gak ngerti deh gue. masuk. Enggak masuk. Angel man. Ini kan kabel listrik. Ini Nah, kita tuh sebenarnya beli ini. ya, tapi kita Bonus gratis. speaker. Oh, kamu speaker. Udah enggak kena wis angel lapor. Buat Ini- teman-teman yang dong. Kalau kalian nggak punya kayak gini, bisa pakai Ini- yang di Magicom guys. Ya ini dijual terpisah. Di Magicom oke loh. Jadi makanya kenapa kita beli kabel dapat speaker? Karena teman-teman tuh bisa beli kabelnya tok, tapi tidak bisa beli speakernya tok. Iya. Jadi teman-teman terserah kowe lah. lambung wae nang warung. Mas, Wes. Nembang-nembung apa? Mas kabel Magicom ngono. Belum dibuka guys, gila guys. Masih Gila guys, ini guys, lihat guys. Wis koyo sai halilintar lah. Hati-hati ya teman-teman, kalau mau treatment speaker kayak gini itu harus hati-hati. Hati-hatinya. Hati-hatinya karena dia itu Mas kira set mas. spoolnya atau membrannya ini itu tidak ada pelindungnya. Mas lecet mas. Apa nih Mas? Iki mas. Siti mas. Kok iso lecet mas? Joroke mas. Wah, oi. Wah kok iso iki baru dibuka kok lecet. Buka i. Parah. Enggak Kok bisa sih garis? Padahal baru dibuka guys. Ya Difotoin ini aja. Nah, apa nanti kita Garansi. garansi gara-gara lecet semini guys. Ya mungkin wajar sih kok yang ini pasti adalah lecet pabrik, namanya pabrik. namanya pabrik. Dan ya ning Dibuka bea aja. cukai ya ning pabrik. Ini kok gitu. Harus pelan-pelan katanya. Oh, Bukan punya saya nih. Karena ini guys, terlebih Twitternya ini. Kalau Facebooknya diundurkan baik. Nah, jadi ada beberapa speaker yang Twitternya ini tuh bener-bener nggak dilindungi. Tapi kalau yang merek Yamaha itu, saya nggak malah ya, Bay. Mahano. Kurswell tuh udah Itu dilindungi. udah ada ini. Jadi enggak gini guys, ini kayak kepala bayi Ini baru lahir guys. soalnya tipis banget itu tuh guys. apa sih? Ini tuh Itu membran. tuh ini lembek kayak balon gitu. Lembek ini tuh kalau Sini pegang. dipegang itu Kotor gitu. plenyok Oh, gitu. Yang penting nggak ditekan. Coba pegang. Ya, awas dikit. Nah, Oh. gitu loh. Ini tuh lembut banget. Beda sama yang Itu aja, ini. Itu kayak saringan gitu ya. Guys, tapi ini tuh untuk bahannya apa yo? Oke, Tapi Mak, itu kamu lecet, Mas. pegang-pegang nggak apa-apa.
Enggak pasang enggak. Tapi pengalamanku setelah pakai Kurzweil terus ke Ivan lihat recording teh, aku lebih seneng karakter ini sih. Karena apa ya? Apa sih lebih berat lagi lebih ini, Ya, lebih maksudnya kan kompel. karena dia 2 power. Jadi antara ini dan ini itu bisa bunyi sendiri. Ini bisa bunyi sendiri, ini bisa bunyi sendiri. Tapi kalau yang powernya satu, nek yang ada powernya mati ya yang satu enggak nyala. Kalau karakternya Kurzweil gimana? Dia lebih ringan. Ini kan lebih kayak ngumpul gitu. Berat. Jadi detail Dia suaranya berarti itu. kalau dengerin yang DS kemarin Ya, DS itu lebih ngebas lagi, lebih ngelow lagi karakternya. Oh, malah enggak ngeluh kan nek nggunaku kalau Iya, Kurzweil tuh malah lebih enggak ngeluh. Jadi Kalau daripada DS guys, aku rekomendasiin Kurzweil. ini kembali lagi seperti headphone tadi guys. Kalau temen-temen mixing headphone tadi ya, Tapi terserah carilah sih, headphone yang detail, yang bener-bener proper gitu. Sama speaker juga gitu. Kalau kebutuhan speaker teman-teman itu untuk mixing, itu ya carilah speaker yang memang punya karakter yang jujur gitu loh. Jadi speakernya nggak terlalu ngebas. Masuk surga dia guys. Speaker aja tuh harus jujur loh. Gitu. Ini tuh untuk flat, untuk apa gitu? Nah. Enggak, oke guys. Kita jelaskan fitur-fitur yang menarik dari speaker ini. Wes Jadi ya, depannya ya. depannya kayak gini. Jadi sebenarnya Tapi aku jangan, itu guys, udah pakai ini lama, yang 7 tahun lah. recording 6 gitu. Nah ini aku beli yang kecilnya. kok boleh lagi aja kompak banget sih. Nah jadi aku khatam banget dengan si speaker ini gitu. Speaker ini tuh memiliki belakangnya itu power satu ya, ini power. Jadi dua-duanya ada. Terus ya ini colokan kabel biasa listrik tadi. Ini buat volume. Terus ini jack inputnya. Inputnya itu ada 2. Ini mau apa ya? Jadi ada TRS dan XLR. Jadi teman-teman bisa memilih Tuh loh kayak kabel TRS. Nah, Ini ya. guys. TRS itu yang ini. XLR itu yang ini. Masih Mas. Kayak outputnya emang anu ini iki. Output nih. Bukan apa? Ini inputnya aku pakai yang XLR Oh, Mas. Jadi pantesan. inputnya nanti gini. Oh, 2 berarti Mas ya. Dua. Nah, yang TRS itu ke soundcard. Gitu. Tapi kalau dua-duanya gitu. Hah? Dua-duanya masuk soundcard gitu. dua-duanya maksud Lebih soundcard. ke soundcard Kanan iki. kiri. Gitu guys, jadi ini kan soundcard nih. Nah. Bagian belakang ini ada kayak gini, kayak input untuk headphone. Ini headphone. Nah, yang speaker di Di belakang. belakang itu ada input speaker. Ada Di sini. L dan R. Oh, ini pakai yang TRS. Nah, gini. Jadi masukkan. Masukkan. Ini satu. Terus ini yang 2 nanti masuk lagi. Nah, yang satu gitu ke sini. Gitu. Atau kalau kalian punyanya TRS toh, TRS sama ke TRS. ya masuknya ke sini. TRS, Gitu. kalau- Jadi kabelnya kayak gini ujungnya sama. Yes. Jadi ini bisa masuk ke sini bisa. Ini wis apik banget guys, wis wah enak banget. Oh, ini aku udah sembayang proper guys. banget. Tapi untuk rekomendasi itu tak sarankan kalau untuk speaker itu pakai XLR. Pakai ini. Why? Karena kualitasnya lebih bagus dan dia lebih balance dan kekuatannya itu lebih Kuat. settle. Satu. Daripada ini, karena ini tuh biasa kendala apa kalau udah lower gitu kayak Lower. gerak-gerak gitu loh. Betul. Itu apa? Terus mati-mati logo. Atau nek kalau mixer itu iki karo apa ya? Karo sini ya adanya. Iya, mixer sama semua output itu pasti ada 2. SLR sama. Ini tadi berapa harganya? Apanya? Harganya Sound. speaker. Speakernya itu 2.500.000. Terjangkau guys, terjangkau. Terjangkau. Kalau untuk kualitas dan fitur seperti ini itu Segitu murah ya? sangat murah. Kalau temennya ini siapa? Karena HS Temennya Yamaha itu Ivan. harganya itu 8. 3 jutaan. Tapi kalau kalian punya uang 5 juta beli Yamaha aja. Ya mending Yamaha. Tapi ya kui Yamaha 3 itu juta sampai 5 juta. Kemarin mau Cedak, beli itu cedak, nggak eh. berjodoh terus ya. Ya, berjodoh. Man, come on, Soalnya man. ini sih Yamaha tinggal yang 8 inch bro. Tapi Gede ini banget sama Yamaha mirip-mirip. Mirip-mirip. Ya lagi-lagi karakter sih. Laki-laki karakter. Nah terus ada fitur yang menarik yaitu ada di sini ada saklar nih teman-teman. Ada saklar. Nah, Mati Mas. apa nih mas? Saklar. Nah ini itu ada fitur untuk mengurangi frekuensi low-nya, jadi bassnya. Kalau ruangan teman-teman itu sempit, nah itu ini ada fitur kalau
diarahkan ke bawah itu minus 4 dB. Berarti speaker ini bassnya itu dikurangi 4 dB. Oh, ini nggak ada pengatur karena nggak ada pengaturan bassnya ya? Nggak ada pengaturan bassnya. Terus kalau di tengah itu dikurangi 2 dB. Nah, kalau ruangan teman-teman itu bener-bener flat, jadi udah nggak bener-bener bersih, natural gitu, nah itu bisa di flat. Gitu. Flat ini artinya bass dan treble-nya. Nah, semua setara, balance. Itu. Kalau Oke. biasanya dipakai yang mana? Keren. Kalau yang di sana, kalau yang waktu di studio ini itu tak pasang di flat karena ruanganku udah tak treatment. Tapi begitu aku pindah di ruangan sebelah itu tak, yang di pojok sana itu tak kurangi di minus 4 karena yang satu posisinya di pojok tembok. Nah, yang satu itu tak pasang di flat. Oh, Karena, gitu malah. iya, karena kalau speaker ini mepet di pojok tembok itu pasti menghasilkan bass Yang gede, berlebihan karena karena gema dari belakang. Ini kan ada lubangnya. Nah, ini memantulkan bassnya. 2 jari guys. Nah, kalau yang speaker Nah, yang satunya nggak masuk, guys. itu nggak mepet tembok, jadi tak pasang di flat. Jadi settingannya Keren. beda. Yang satu di flat, yang satu di minus 4 itu hasilnya sama karena posisinya yang berbeda. Pinter guys Iwan guys. Jangan Jadi ragu untuk hati-hati, recording. jangan asal kalau pasang speaker itu jangan ngasal. Bahkan sudutnya itu berpengaruh loh, sudut ngadep ke kalian itu miringnya. Mau gini itu menghasilkan suara yang berbeda. Yes. Gitu. Kalau tinggi Oke. rendahnya? Tinggi rendahnya berpengaruh. Pengaruh juga. Kalau naruh speaker, Bahkan sampai ini nih Iwan ya. Tumpuannya juga ngaruh ya. tumpuannya itu ngaruh. Kalau ini langsung ke meja, ke kayu, Langsung kotor Mas. atau ke besi itu pengaruh. Tingginya juga. Jadi kalau teman-teman masang speaker itu usahakan si tweeternya itu garis lurus sama telinga. Gitu. Jadi sejajar gini yang ada di telinga. Gitu. Jangan ininya, BTW jangan kemarin bassnya. di bawahnya dialasin busa itu. Nah, biasanya di bawahnya itu tak alasin busa kalau si speaker ini ditaruh di meja. Karena meja itu menghantarkan suara yang dimana itu nanti bassnya bisa jadi berlebihan, getarannya yang lainnya bisa jadi berlebihan gitu. Tapi kalau kayak tempatnya Bayu kemarin kan dibikinin itu rak Tumpuan, sendiri. Pak. Nah, di tempatku juga. Nah, itu nggak perlu dikasih alas, nggak apa, karena dia suaranya nggak akan merambat ke bawah. Udah settle. Tapi kalau ditaruh di meja, nah itu meja kan ada ruang-ruangnya, apalagi mejanya yang ono lacine, sing itu, nah itu akan menghantarkan suara. Gitu. Itu guys. Kuliah hari Ada ini. lagi? Ini apa ya? Kalau kalian mau beli, kalau aku tidak, Terakhir. nanti aku pakai Kurzweil. Kalau Kurzweil itu ada pengaturan bassnya. Kurzweil ada sama sebenarnya fungsinya Oh, doang sama. sebenarnya. Cuma Cuman itu lebih kalau ekstrim. Kurzweil diputer sama kayak volume ini ya, Bay. Yoi. Gitu. Kalau ini model saklar. Ini mungkin malah bisa lebih stabil guys. Jadi tahu kalau sebenarnya. Karena jelas patokannya toh. Cuma 3 ya. Kalau ini juga kalau pas gabut enak banget ini kalau sekarang gabut sambil gini-gini kalau bayang-bayang mantan. tuh. Ini lucu sih, aku tenan Cuk. Yang Apik banget guys, apik sumpah keren aku banget. tuh suka dengan barang-barang mungil gitu. Terus modelnya lucu Ini gitu loh. ya? Lucu Iya, guys. banget Cuk. Kayak soundcard ya gue semene. Jadi ini bener-bener kalau ditaruh di meja itu Wah, laki bener-bener- banget ya hitam semua. Wah, harus. Bener-bener cuman meja kecil itu ya, makanya itu bayi meja nih si punyamu itu Pas ya. pas. Wis Tukunan 500. jikur gue njupuk modal apa badi terus Cuk. Ya apa pas jenenge badi kok yo langsung kali badi. Meja apa sih, Man? Meja sing ngene. Ya udah sih mereka nggak tahu juga sih nonton. Ya wis lah. Gitu. Oke, thank you apa lagi ya? Wis Kayaknya yo. udah sih ya, speaker, soundcard, mikrofon, headphone, ciki, rekaman. Jadi kira-kira total Ya itu sih total teman-teman kalau setupnya seperti ini tadi. Jadi ada speaker, ada headphone, soundcard, mic, ini total buat vocal booth itu kemarin sekitar 7 jutaan sampai 8 juta. Ini tuh 7,5 kayaknya kalau nggak salah, lupa Untuk aku. teman-teman yang low budget nggak usah niru ini nggak apa-apa. Nah ini sebenarnya aku bisa bilang yaitu tadi guys, kalau cari yang lebih murah itu ada banyak. banyak. Misal teman-teman cari yang Ininya total harganya Android. ya
bisa sampai 4 jutaan 5 jutaan udah lengkap. Itu udah oke, 4 jutaan sumpah wih segitu tuh udah mesti Semua ya, semua 4 juta gitu loh maksudnya. kaget aku Van, kaget banget sih gue. Dan ini Ivan beli semua ini karena dia mau bikin studio profesional, recording yang profesional. Jadi harus kayak gini. Kalau kalian punya dana yang buat di rumah buat di sendiri. rumah, Nah. contohnya aku. Di kamar gitu. Ya nggak sampai lah segini. Kantorku malah sampai 10 juta bro. Yo. Jadi di kantorku juga pakai gini-gini dan malah barang-barang yang nggak bisa tak beli mereka beli. Jadi, Tapi kan masih bisa pakai toh. Suka. Yang pakai kan kamu juga. iya sih. Ini aku baru tahu ini ternyata ngeper guys. Nah, jadi ini nggak gampang patah ini. Nah, Besok kalau patah kita kapoin guys. aku baru tahu. Oke sih, Jadi- udah ya. 7 jutaan paketnya kayak gini. Sebenarnya teman-teman itu bisa mengurangi, misal nggak butuh ini yang nggak usah dibeli gitu loh. Misal udah pakai speaker terus nggak butuh headphone, Ya, ya nggak udah apa-apa. pilih salah satu gitu loh. Atau Pokoknya satu headphone-nya mau aja. satu Nah, aja. kalau headphone-nya udah bisa buat mixing, yang nggak perlu Speakernya speaker nggak usah gitu. sama Jadi itu. headphone-nya sekalian buat teks, sekalian buat mixing gitu. Berarti budget speaker udah berkurang 2 jutaan. Kayak gitu. Jadi sekali lagi kembali ke kebutuhan teman-teman. Gitu. Ini pakai buat perbandingan sendiri. Ini cuman aja. perbandingan dan referensi dan apa yang aku butuhkan saat ini sih gitu. Siapa tahu teman-teman punya gambaran merek-mereknya gitu. Ini beli kayak gini di satu toko atau beda-beda? Ini aku di satu toko kebetulan. Karena udahlah sekalian aku udah males toh. Tapi itu juga tips. Tapi itu tips juga Kalau bisa cari toko sing semuanya ada. yang Jadi bener-bener kalau proper. Jadi ada gini, trouble teman. gue penak lerono. Kalau beli alat kayak gini satu paket itu mending teman-teman beli di satu tempat. Karena nanti ngurus-ngurusnya gampang. Kalau belinya sekaligus ya. Kalau belinya sekaligus, tapi kalau teman-teman belinya perintilan Nyicil juga satu-satu, ya nggak di satu tempat nggak apa-apa. Gitu. Misal di toko ini lebih murah, di toko ini lebih murah ya nggak apa-apa. Ya enggak apa sih. Kalau ini kan, Kan ada di korting ya. nah ini udah dapat diskon, garansinya pun sama gitu loh. Jadi misal ini kayak gini dapat garansi sama dengan garansinya ini ya lumayan. Tapi kalau teman-teman beli headphone-nya ini belum tentu ini headphone 300.000 garansi ini podo iki. Kan gitu. Udah. Udah lama berapa menit? 47. Wah, suwe banget. Kowe ngomong terus. Oke. Apa? Oke, terakhir ini teman-teman. Thank you udah nonton video ini. Terus kalau mau recording nggak usah ragu-ragu untuk recording di Ivan Studio. Ivan Studio Di apa Instagramnya? @ivanstudio ____. Kok pada aku sih? Oh tuh gara-gara hilang. Kok sudah 3 juga. Jadi buat teman-teman yang budgetnya nggak cukup buat beli alat, Nah, kalau teman-teman nggak mau beli alat yang mahal, udah produksi di Ivan Studio aja. atau di Bayuga juga buat. Di Bayuga juga mau buka studio baru. Langsung aja. Mau cover, mau cipta Ya, lagu. Aku sibuk. Udah. Kalau masuk ke dia juga masuk ke aku. Betul. Kalau Dilempar. Ini podo wae. Coba siapa yang selo? Terus kalau mau Siapa bikin yang lagu, sesuai kalau kisahmu dengannya, kayaknya Nah. aku nih VN aku tak kayak lagu. Songwriter. Yes, nanti gampang lah kalau mau cek lagu-laguku, tinggal ketik Bayuga aja di Google. Nah, YouTubeku juga ada Ivan Kan Pianis. pianis habis rilis video, Sana. terus video. Portofolio rekaman juga di sana. Contoh-contohnya ada ya. Contohnya ada. Yes, kita promosi terakhir ya. Bayuga kalau mau bikin lagu-lagu atau mau recording atau bikin apa boleh banget jadi konco, jadi esot, jadi sedulur malah seru. Itu bisa follow di @bayuga___. Jangan lupa juga untuk follow Ivan Pianis, juga Ivan Studio. Ivan Studio mau buka di Jogja. Wah. Itu Tungguin rahasia. ya. Tungguin. Ini alat-alat ini tadi akan ada di studio Jogja. Lagi tungguin kan Saki utang bang dulu. Tungguin video selanjutnya Kita kita mau coba. review alat-alat ini Di channel. setelah di setup di channelnya Bayuga dong. Nah, aku guys sing buat aku aja. Oh, pokoknya yang bacot-bacot di channelnya Bayuga. Ya, oke, thank you guys nonton video ini. Thank you juga Putri yang udah nungguin, Yang udah tanya-tanya juga membantu menambah informasi. Yoi, buat teman-teman yang mungkin punya setup baru, punya setup yang bisa direkomendasiin buat semua penonton bisa tulis di komen. Terus kira-kira kalau ada kritik tentang
semua yang kita review ini kayak ini kurangnya apa bisa tulis di komen kita. Nggak ada promosi, nggak ada dibayar sama siapapun. Kita tidak di-endorse. Tadi Tapi aktor kalau mau endorse boleh. Ya. atau semua ya. Aktor semua. Oke, gitu. Yang gue nonton video ini. Dadah. Dadamu coy. Nah,